Baik Pak, tentunya kita ucapkan all the best Pak dalam halnya berpindah dari Bapepti ke OJK Pak untuk pengawasan, dan ini menjadi mandat tersendiri ya Pak yang dikenakan oleh UU P2SK untuk OJK ya Pak ya. Kita juga tahu Pak, kelanjutannya adalah OJK itu sempat mendorong sinergi antara pelaku usaha kripto dan sektor perbankan nasional lewat regulasi dan uji inovasi regulatory sandbox. Ini ketika kita mendengar hal ini ya Pak, kripto dan perbankan, mungkin ada yang mengerjitkan dahi gitu sedikit. Bukankah ini dua koin yang berbeda gitu ya, dua sisi koin yang berbeda. Nah, dari sudut pandang Anda sendiri, bagaimana Anda melihat masa depan kolaborasi antara kedua hal ini, dan bentuk-bentuk potensi risiko apa yang Anda identifikasi dalam mengintegrasikan kedua sektor, yang satu konservatif, yang satu very dynamic, yang satu penuh regulasi, yang satu bahkan tidak ada regulasi. Bagaimana menurut Anda? Ya, betul sekali. Jadi sekali lagi saya akan kembali ke filosofi penetapan kelas aset dari instrumen kripto yang sejak terbitnya Undang-Undang P2SK dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari instrumen keuangan, memang yang berbentuk digital. Dan kemudian mandat pengaturan pengawasannya diberikan kepada kami di Otoritas Jasa Keuangan, di mana sektor yang baru ini juga kemudian bersama dengan sektor perbankan mengawal, mengatur, dan mengawasi sektor keuangan. Nah, jadi potensi untuk kita melakukan eksplorasi sinergi pemanfaatan aset kripto menjadi semakin terbuka. Karena tentu kami di bidang pengawasan yang baru, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto ini, dari waktu ke waktu bersama-sama rekan-rekan di pengawas bidang perbankan melakukan upaya-upaya sinergi pemanfaatan potensi di kedua bidang ini. Nah, sebagai case yang khusus, misalnya perbankan sudah sejak awal terlibat dalam upaya pengembangan dan penguatan industri di aset keuangan digital dan aset kripto. Setidaknya selain sebagai penyimpan dana konsumen, mereka juga berperan sebagai bank penyimpan dana konsumen atau BPDK, di mana perbankan ini secara resmi kemudian menjadi pendukung pasar dan transaksi aset kripto nasional. Nah, kemudian untuk ke depan tentu kami juga menyediakan ruang untuk eksplorasi, uji coba, dan simulasi bentuk-bentuk sinergi apalagi yang bisa kita lakukan, termasuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mendukung pengembangan dan penguatan industri aset kripto nasional. Nah, melalui pendekatan regulatory sandbox. Jadi betul dengan regulatory sandbox ini, aspek-aspek risiko yang mungkin memang betul harus lebih dulu dilakukan uji coba dan dikonfirmasi, terutama agar tidak mengganggu stabilitas katakanlah kegiatan di sektor perbankan yang kita tahu erat kaitannya dengan upaya untuk mitigasi risiko-risiko yang dapat mengganggu kelangsungan kegiatan perbankan nasional. Nah, ini menjadi jalan tengah yang bisa kita tempuh. Jadi untuk hal-hal baru yang mungkin masih menyimpan pertanyaan tentang risiko apa yang kira-kira akan ditimbulkannya, dapat diuji cobakan di ruang terbatas melalui regulatory sandbox di OJK. Sehingga pada saat kelulusan dari regulatory sandbox yang hanya memakan waktu paling lama 1 tahun, kita bersama teman-teman di pengawas perbankan tentu akan lebih secara cermat mengidentifikasi aspek risiko apa yang ditimbulkan dari inovasi baru tersebut jika ada, dan kemudian respon policy berupa pengaturan dan kebijakan pengawasan apa yang harus kita tampilkan. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak Hasan. Baik. Tentunya juga banyak yang ingin menanti kolaborasi ini Pak, karena kalau misalnya memang ternyata fit and propernya ini berlangsung dengan baik, ini akan menimbulkan manfaat yang lebih lagi ya Pak ya, dari situasi untuk kriptonya dan juga untuk perbankan ya. Baik, Pak Hasan, ini menarik Pak. Data yang kami terima juga adalah OJK itu sedang menguji 3 inovasi tokenisasi aset dunia nyata. Emas, surat hutang, dan kepemilikan properti. Apa itu maksudnya Pak? Tokenisasi emas, tokenisasi surat hutang, tokenisasi kepemilikan properti, itu pertama. Lalu tujuan utama di langkah ini apa Pak? Dan apa sebenarnya tujuan dari tokenisasi dalam hal membuka peluang baru untuk investor retail semakin memperkuat sistem keuangan di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Safrina. Jadi memang selain currency, cryptocurrency yang menjadi use case paling besar di aset kripto, sekarang sudah mulai ada pergeseran untuk melakukan eksplorasi uji coba terhadap use case yang sifatnya adalah memanfaatkan bentuk
aset kripto ini untuk merepresentasikan sesuatu yang sifatnya ada underlying-nya, berupa aset dunia nyata atau real world asset tadi. Bisa juga nanti berbentuk real world project ataupun real world product tertentu. Nah, kami di OJK melalui pendekatan regulatory sandbox sejak awal merasakan kebutuhan untuk menampilkan kemanfaatan ekonomi yang nyata dari aset kripto. Yang tidak hanya sebatas dimanfaatkan untuk pengganti alat tukar di yurisdiksi lain, tentu juga bisa kemudian digunakan untuk memberikan manfaat dengan mengaitkan representasinya terhadap underlying aset nyata tadi. Nah, 3 use case yang sedang kami lakukan secara intensif pengujiannya adalah betul yang tadi disampaikan. Ada bentuk tokenisasi yang di belakangnya adalah berupa aset komoditas, emas. Kemudian ada yang bahkan di belakangnya berupa instrumen surat berharga. Dan terakhir kami juga melakukan uji coba dengan underlying aset berupa manfaat dari properti, yaitu ada manfaat pemanfaatan properti dari revenue yang bersumber dari penyewaan properti tersebut yang kemudian dikaitkan dengan kepemilikan dari aset kriptonya atau tokennya tadi. Nah, apa gunanya dari tokenisasi yang bisa kita lakukan dan harapkan dari underlying aset yang nyata tadi? Yang pertama tentu dengan bentuk tokenisasi, kita berharap ada kondisi di mana akan meningkatkan likuiditas asetnya. Dan juga tentu meningkatkan likuiditas pasarnya. Bayangkan misalnya surat berharga negara dengan denominasi mata uang asing yang satuan terkecil untuk dimilikinya cukup mahal, kemudian dilakukan fractioning atau pemecahan, direpresentasikan dalam bentuk token dengan satuan yang lebih murah. Nah, sehingga katakanlah masyarakat luas yang semula kesulitan untuk turut memiliki instrumen tersebut, maka kemudian bisa punya alternatif dengan memiliki token. Fraction of token. Betul. Itu tadi. Di mana token itu juga mencerminkan tidak kurang tidak lebih adalah aset yang sama. Jadi token underlying asetnya itu kalau nggak emas, SBN atau properti tadi. Seperti tadi. Nah, sama misalnya properti, kalau untuk memiliki 1 unit properti mungkin ordernya ratusan juta ataupun miliar rupiah. Tapi begitu dilakukan fractioning atau pemecahan dengan representasi tokenisasi atas bagian dari properti tersebut, kita bisa menyatakan misalnya itu dalam satuan yang jauh lebih kecil. Nah, yang kedua tentu akan ada. Ini kayak kalau di properti ada rate itu ya Pak ya. Jadi mirip. Nah, rate itu memang bentuknya sekuritisasi. Nah, ini tokenisasi. Nah, tapi sekali lagi tujuannya memang utamanya adalah agar investor memiliki instrumen-instrumen investasi yang accessible, sesuai dengan affordable. Betul. Gitu ya. Nah, di sisi lain tentu kita ingin ada inklusi keuangan. Jadi tadi ya, dengan aksesibilitas yang tinggi, kemudian ini juga akan menjadi sarana alternatif pendanaan yang baru. Mungkin untuk pemilik underlying aset nyata tadi untuk datang ke perbankan, melakukan sekuritisasi dengan menawarkan surat berharga ataupun kepemilikan sahamnya. Katakanlah mereka mengalami kesulitan karena rasio tertentu yang sudah tercapai. Nah, ini akan menjadi alternatif. Dengan tokenisasi maka kemudian bisa juga ditawarkan kepada publik konsumen di aset kripto. Dan terakhir kami juga merasakan dengan sandboxing tokenisasi aset nyata ini, real world asset sebagai underlying-nya, akan kita dorong terus upaya untuk meningkatkan transparansi dan manajemen risikonya. Jadi dibandingkan dengan koin-koin yang bersumber dari luar negeri misalnya, yang kemudian dilakukan transaksi di ekosistem aset kripto nasional, kita berharap kalau kita kemudian menghadirkan tokenisasi dari aset-aset yang ada di domestik, harapan kita tentu akan kita tampilkan transparansinya. Pertanggungjawaban dari progres apa yang dijanjikan sebagai underlying-nya tadi kepada para konsumen kita. Dan harapannya dengan accessibility ini juga semakin banyak minat untuk kripto ya Pak ya. Tetapi kripto kan biasanya dibilangnya kalau kripto just kripto ya Pak ya. Tapi tidak ada underlying asetnya. Ini menjawab hal itu tadi ya. Jadi ada bentuk real aset. Dan di sisi lain tadi kemanfaatan ekonominya. Kemanfaatan ekonomi. Jadi kami melihat karena ada hubungan ke sektor langsung, komoditas. Obligasi atau SBN dan juga properti. Betul. Bahkan terakhir kami sekarang juga sedang melakukan uji coba untuk tokenisasi dari hak atas kekayaan intelektual.
Oh, IP, dari intellectual para property. penggiat atau pelaku industri kreatif kita. Bayangkan mereka yang mungkin kesulitan mengakses sumber pendanaan melalui layanan lembaga pembiayaan tradisional seperti perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya, sekarang punya alternatif. Kalau ada ide-ide kreatif yang memang terlihat dan dapat ditampilkan, memiliki prospek memberikan keuntungan kepemilikannya, maka mereka dapat saja kemudian melakukan tokenisasinya dan menawarkan bagian dari kepemilikan tersebut kepada publik konsumen aset kripto. Baik.